Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam berarti rasul nasyada sallallahu alaihi wasallam mu'alifat kitab sayyidina wa yati maski sallallahu alaihi wasallam wa abana wa umatina jatina sallallahu syaihina hussan ila ma'hadina asqiya malang talamidi ma'asanti wa ali baiti lillahi ta'ala laumul fatihah nasyahati bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang kelima, babu ma yaquluhu man bihi suddaun. Babu ma bab tentang sesuatu, tentang doa yaqulu kang ngucap hu ing doa sapa man wong bi kang iku ing kelan man suddaun, sakit kepala. Doa ketika kita sakit, pusing. Auhumma utawa demam, awiruhuma minal auja'i saking macam-macam sakit. Ini doa untuk sakit kepala, untuk demam. Kalau anaknya demam, kalau Anda lagi pusing, Anda bisa baca doa ini. Rawaina fi kitab Ibnu Sunni an Ibnu Abbas radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimuhum ngajari sapa nabihum ing sahabat minal auja'i saking sakit kuliah seluruhnya wa minal humalan saking demam ayakulu ini doanya bismillahil kabir na'udzubillahil azim min syarri irki na'arin wa min syarri harin nari na'udzubillahil azim min syarri irkin nari min syarri irkin na'ari wa min syarri harin nari. Bisnaudu mugi minta perlindungan sapa ingsun Allahul azim min syarri irkin na'ari saking keringat darah. Saking apa keringat darah itu lara apa? Saking darah keluar kena malaria ya? Apa itu namanya? Kena malaria atau kena apa itu yang sampai pori-pori keluar darah? Ada tuh? Kayak parah. Kok malaria, apa namanya? Pokoknya menurut pula. Wa min syarri harin nari lan saking keburukane panase neraka. Itu doanya itu naudzubillahi ladzi min syarri na'arin wa min syarri harin nari. Wa yambi lan sayuku ayakra yang maca sapa man ala nafsihi ngatasi awak dhewe man. Ini bisa juga dengan model yang kedua. Maca Al-Fatihah yang Fatihah Qul huwallahu ahad kemudian Falak Binas. Setelah maca itu wayang fusu ditiupkan niup fiyadahi dalam kedua tangan iman. Kama sabaqah. Jadi sebelumnya maca Fatihah, maca Falak Binas, maca kulhu, kemudian ditiupkan kedua tangan, kemudian diusapkan ke seluruh tubuh. Insya Allah sembuh. Wa ayat wa bidu'ail karbi kelan doa sedih tadi, doa sakit alladzi qaddamnahu. Jadi sebelum baca ini, sebelum baca na'udzubillahil azim min syarri irkin na'ari wa min syarri harin nari, itu sebelumnya maca Fatihah, Falak Binas, terus kulhu. Kemudian ditiupkan kedua tangan, terus doa, terus diusapkan ke seluruh tubuh. Itu cara ini pertolongan pertama paling enggak. Babu yang kita lanjutkan. Bab yang ke-6, babu jawazi qaulil marid. Bab tentang bolehnya mengucapkan atau sambate wong loro. Kalau Anda sakit boleh enggak sambat? Mbak, ya Allah, Mbak, aku luar, Mbak. Boleh nggak gitu? Ternyata boleh. Loro sambat, wong loro mesti gak boleh sambat. Ya Allah, Mbak, aku luwe banget loh. Itu kan sudah sambat. Sakit apa, Mbak? Sakit lapar. Isu-isu. Boleh sambat. Ana sadidul wajah. Misalnya, ya Allah, saya sakit banget. Sadidul wajah, sakit banget. Aku mau atau ya Allah aku demam banget Mbak, awakku anget deh, perutku kerocokan karena kelaparan. Biasanya
nggak ada kalau santri. Warok sahu atau sakit kepala, pusing. Lalu Mbak, wah aku pusing banget. Lalu pusing. Tugasnya akhir mari. Belum selesai tugasnya banyak, pusing. Wah, nah, jadi artinya sambat, ngeluh sakit, ngeluh demam, ngeluh pusing kepala itu boleh. Wabayani annahu la karohata, tidak makruh, boleh. Tidak makruh fidzalika yang dalam sambat tadi, yang dalam mengeluhkan sakitnya tadi boleh dalam yakun. Nah, tapi ana syaratnya, boleh sambat ketika sakit, ngeluhkan sakit tapi dengan syarat dalam yakun nalikane ora ono apa syai'un sesuatu fidzalika yang dalam sambat tadi alat tasahuti yang atase apa bahasa tasahut itu marah-marah. Jadi ya marah, kecewa atau ngamuk, megane loro, kemudian merasa sebel banget dengan sakitnya. Pokoknya gak menunjukkan sikap kecewa, sikap marah. Wa idharil haraji, wa idharil hazai, lan menunjukkan sikap tidak sabar. Nah, itu yang nggak boleh, itu yang menunjukkan tidak sabar atau menunjukkan sikap marah, itu yang nggak boleh. Kita yuk, aku sabar Mbak, tapi mbuai piring. Artinya kita kalau sakit, sambat, sakit, kemudian menunjukkan bahwa kita loro, itu boleh. Yang penting tidak menunjukkan rasa ketidaksabaran atau marah-marah pada Tuhan. Itu silahkan. Wa rawaina fi sahih al-Bukhari ya Muslim an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala dakhaltu masuk ini dari Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Dakhaltu masuk sapa ingsun ala nabi ngatasi nabi. Wa wa halitain nabi iku yu aku halih demam. Suatu ketika nabi itu lagi demam. Kemudian famasastu, kemudian apa bahasa Jawanya demek itu apa, nyentuh. Famasatu, kemudian nyentuh sapa ingsun ing nabi. Fakultu innaka latuwa aku, innaka sedune tuan iku latuwa aku yakti kena demam. Wakan syadidan, demam yang banget. Lu Kanjeng Nabi sampean demam ya. Saya nyentuh Kanjeng Nabi, kemudian saya bilang Kanjeng Nabi, jenengan kena demam loh. Demamnya banget. Apa jawabannya Nabi? Ajal, bener. Ini wa'auku. Iya bener saya kena demam banget. Kamayu aku koyok oleh demam sapa julani, dua orang mingkum saking sira. Jadi kalau bahasa kita, iya bener ya, demamku ini koyok demame wong loro. Lae biasanya wong Jawa panasnya kayak neraka, kayak neraka. Masya Allah panas banget kayak neraka. Nah, mungkin begitulah. Tetapi ini Nabi kan berarti juga luar biasa sambatnya. Kanjeng Nabi, kanjeng demam, iya bener demamku kayak rasanya wong demame wong loro. Orang wong loro bukan wong loro ya. Kayak demamnya dua orang. Artinya saking demam tinggi, kata Nabi bener. Demam saya itu rasanya kayak demamnya dua orang numpuk di saya. Artinya sambat menunjukkan sakit itu boleh. Wong loro maksudnya kongkon meneng. Lah loro yo sakit ya sakit, kita bilang sakit. Boleh, yang penting yang tidak boleh tadi kan menunjukkan sikap tidak terima. Itu yang enggak boleh. Waraina fi sahihima an Sa'ad ibnu Abi Waqqas radhiyallahu an qala Rasulullah ja'ana datang nang kita sapa Rasulullah yauduni mengunjungi sapa nabi, jenguk ing sapa nabi ingsun min wajain saking sakit istadda yang banget bi kan ingsun. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, suatu ketika saya sakit parah, kemudian nabi menjenguk saya. Kemudian fakultu, kemudian saya matur dengan Kanjeng Nabi, balago sampai bi kelan ingsun apa ma barang taro yang Anda lihat. Kata Ibnu Sa'ad bin Abi Waqqas, Kanjeng Nabi, jenengan tahu kan saya ini kayak gini kondisinya, artinya saya ini sakit parah.
wa ana halita ingsun iku dzumalin, orang yang kaya. Tetapi wala yarisuni, tetapi tidak mewariskan ingsun illa ibnatai, kecuali 2 orang. Kata Nabi, gimana ini, saya ini sakit banget deh, kayaknya mungkin gitu, kayaknya saya itu umur saya sudah nggak lama lagi, sementara saya ini orang kaya, saya punya anak 2 perempuan yang urung nikah mungkin gitu ya, ahli warisnya baru 2, ahli waris 2, anak perempuan 2. Jadi dia ngeluhkan kondisinya, sambat kondisinya. Ini contoh sahabat sambat, Kanjeng Nabi sambat tentang keadaan sakitnya. Maka karena itulah sambat sakit itu boleh, sepanjang tidak menunjukkan ketidaksabaran. Raina fi sahih al-Bukhari Ibnu Qasim Ibnu Muhammad qalat ngendika sapa Aisyah radhiyallahu an. Suatu ketika Sayyidah Aisyah itu sambat sakit kepala, waroksah, wih sakit, kepala saya sakit banget, kalau kita pusing gitu ya. Faqala maka dawuh sapa nabiyu, bal ana, tetapi saya roksah juga. Sayyidah Aisyah sambat, Kanjeng Nabi, ya Allah saya sakit kepala. Jadi Kanjeng Nabi, podo aku yo. Nah, artinya kan podo-podo sambat itu. Mbak aku luwe, santai aku juga luwe. Malam-malam lapar ya. Nah, diingat dulu zaman kecil. Bilang ke ibu, Bu, lapar, seturu sesuk ae sarapan. Ya akhirnya kayak seturu ngomongnya luwe. Sambat lapar itu boleh, sambat sakit, sambat apa mana yang boleh. Ya pokoknya sambat itu boleh lah. Itu kan manusiawi aja toh. Biasa. Babu karohiyati tamani. Oke, sambat-sambat intinya bisa difahami. Intinya sambat ketika kita sakit, mengeluhkan kondisi kita yang sakit itu boleh. Yang penting tidak menunjukkan ketidaksabaran. Aku sabar kok Mbak, cuma keluar banget loh. Itu menunjukkan sabar nggak ya? Saya sakit banget, cuma saya sabar kok. Artinya bolehlah sambat. Oke, kita lanjutkan. Sekarang babu karohiyatu tamanil mauti. Bab tidak bolehnya berharap mati. Mbak, lo orang ini saya nak mati kemarin Mbak. Nah, nggak boleh, itu nggak boleh sambat pengen mati. Walaupun kita sok loro banget, nggak boleh sambat ingin mati. Lidurin karena bahaya yang zilu, yang turun bil insani dengan manusia. Tetapi wajawazi lan bolehnya berharap mati idza khofa nalikana khawatir fitnatan ing fitnah fitinihi ing dalam agama man. Maksudnya begini, ini kayaknya ke depan makin ini muga-muga saya tidak mati dalam keadaan ketika nanti masyarakat menjadi lebih rusak, misalnya begitu. Nah, itu boleh. Jadi kita berharap mati agar terhindar dari sesuatu yang nggak baik, itu boleh. Tapi lah berharap mati karena kita sakit, itu yang nggak boleh. Nah, beda loh ya. Mungkin di daerah kita agak enak tuh sing ramalno tahun pira kemarin yang kiamat. Enak toh diramal kiamat, kemudian kita besok lah sido kiamat, muga-muga saya meninggal dan gak barengi kiamat. Itu boleh. Tapi lah utangku wakil harus mati aja. Enggak, utang itu tetap harus dimai. Jadi artinya ketika kita sakit, ketika kita punya beban yang sifatnya itu pribadi atau sesuatu yang terkait dengan kita, itu kita tetap tidak boleh berharap mati. Rawaina fi sahih Bukhari wa Muslim an Anas radhiyallahu an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yatamanna, jangan berharap sapa hadukum al mauta ing kematian mindurin saking bencana asau bau yang ngenani iman. Kata Nabi, jangan pernah kita itu berpikir untuk mati ketika kita mendapatkan sebuah bencana atau sesuatu. Fa'ingkana mongko lamun ono, mongko lamun istilah Buddha apa fa'ilan, orang yang lakoni, kalau kemudian makso-maksone kalau bahasa kita
paling maksa kondisi kita wis nggak karo-karuan, mungkin kondisi kita sakitnya sudah parah. Kalau memang terpaksa, kata Nabi, terpaksa kemudian nggak bisa menahan beban sakitnya, yang kita boleh ucapkan, kita doa itu begini. Fal yakul Allahumma ahyini makanit hayatu khairan. Ya Allah, ahyini mugi jenengan kasih hidup ning ingsun makanat selama hidup, makanat selama ono pal hayatu hidup iku khairan, lebih baik. Ya Allah, kalau memang saya ini lebih baik sembuh, mugi sembuh. Kalau memang nyatanya saya ini kematian lebih baik, ya semoga kematian itu menjadi istirahat untuk saya. Watawafani lalamuno mematikan sapa tuan ingsun idza kanat nalikane ana apa alwafatu iku khairon li. Lah emang itu boleh begitu. Jadi bukan kemudian pengen mati nih, tetapi kita hanya boleh berdoa kalau memang mati itu lebih baik ya nggak apa-apa. Kalau sehat itu lebih baik, monggo dikasih kesehatan. Nah, itu boleh. Tapi lah ya Allah kalau mati mawon itu ya nggak boleh. Itu kan beda toh doanya. Kalau ngendika sapa ulama min ashabina wa ghairihim hadza utaiku idza tamanna, berharap lidurin, berharap mati lidurin krana bencana wa nahwi. Fa in tamanna mongko lamun berharap al mauta ing kematian khaufan karena khawatir ala dinihi maring agamane man li fasadi zamani krana rusake agama, rusake zaman wa nahwi dzalika lam yukrah, mongko tidak dimakruhkan. Babi doa insani, bolehnya berdoa ayakuna, minta doa. Jadi istihbabi doa insan itu minta doa, boleh. Bahkan kalau di sini disunahkan minta doa pada seseorang. Bi ayakuna yang ana sapa man ana apa mautuhu matine man iku fil baladi syarif, yang dalam negara yang baik. Misalnya gini, Mbak tolong aku didoakan ya mati di Mekah. Nah, itu boleh. Atau mati di tempat suci, mati di mana, itu boleh. Kayak dulu masih ingat Allah yarham Mbah Mun ya, ketika beliau mengatakan mbah-mbahnya Mbah Mun itu matinya di sana, yang lain matinya juga di sana. Nah, saya pengen nanti mati saya juga di Mekah. Nah, itu boleh. Anda boleh doa begitu, Mbak, saya sudah berusaha baik, doakan kalau saya mati bersama orang baik, atau mati ketika nanti saya di umroh atau haji. Nah, itu boleh. Mati di tempat tertentu yang baik, itu boleh mengatakan itu. Rawaina fi Sahih Bukhari an Ummul Mukminin Hafsah. Ini diriwayatkan oleh Sayyidah Hafsah. Ngerti ya, Sayyidah Hafsah itu putrine Umar bin Khattab. Beliau istri Nabi. Hafsah binti Umar bin Khattab. Sayyidah Hafsah itu cerita pada kita. Kolang ngendika sapa Umar, cerita tentang abai, cerita tentang bapake. Umar bin Khattab itu sering berdoa ini. Allahumma urzuqni syahadatan min sabilika waj'al mauti fi baladi rasulika. Kata Umar bolak-balik ndonga begitu. Allahumma ya Allah, urzuqni mugi ngasih rezeki sapa tuan ingsun syahadatan fi sabilika. Untuk terus menyaksikan atau untuk terus bisa mengikuti perang sabilillah. Waj'al lan mugi menjadikan sepetuan mauti ing kematianku fi baladi rasulika, ing dalam negarane utusanmu Muhammad. Kalau dalam bahasa kita, ya Allah kalau saya mati, saya pengen mati di samping Kanjeng Nabi. Dan doanya rupanya mustajabah toh. Kemudian Umar meninggal dan dimakamkan dekat dengan Kanjeng Nabi. Sekarang makam beliau kan di belakangnya Kanjeng Nabi. Kalau kita di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu di sebelahnya Raudhah makam Nabi, yang di depan itu makam Nabi, kemudian agak ke belakang di bawah itu makam Abu Bakar, di belakangnya Abu Bakar agak ke bawah lagi itu Umar. Jadi
makam 3 orang, Nabi, Abu Bakar, dan Umar itu tidak jejer begini. Tapi Nabi di depan, agak ke sini, di belakangnya Kanjeng Nabi agak turun ke bawah, di dekat kaki Nabi itu Abu Bakar. Di belakangnya agak ke belakang lagi, ke belakang agak ke bawah, itu Umar. Jadi di situ 3 orang. Doanya Umar mustajabah. Pengen mati di tempat Nabi keturutan. Pengen mati, ya Allah saya pengen mati besok dimakamkan di Baqi atau makam di Ma'la bareng Mbah Mun. Misalnya boleh. Kalau pengen mati bersama bapak saya dimakamkan di belakangnya makamnya Abah misalnya, yo silakan aja lah. Anek ini ndonga maneh, kalau kita mati, marilah kita mati berdua. Ya cenderung ngono rugi. Ya mati berdua, sapa sing ngramut dia. Anda mati, ya sampean mati duluan. Aku gak ikut mati. Engko sapa sing ngramut sampean. Kan gitu. Enak sing janji. Sing biasanya papa mama itu. Mati berdua. Kok sawangane. Itu boleh. Allahumma rzuqni syahadata fisabilika waj'al mauti fi biladi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, kata Sayyidina Hafsah, aku tuh mau kematur sapa ingsun an yakuna hadza. Anas dene ku yakuna apa hadza. Dalam bahasa kita semoga itu terjadi. Qala ya'tini lahu bi insyaallah. Ya'tini nekani ingsun sapa Allah bi klan ma idza syaa. Apa jawabane Umar? Kalau Allah mengabulkan insyaallah terjadi. Dan ternyata betul. Allah mengabulkan dan Umar wafat di Madinah dan dimakamkan bersama Nabi. Itu mimpinya Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu kan pernah mimpi. Mimpinya itu sebelum Kanjeng Nabi wafat. Itu mimpi. Kemudian mimpi itu disampaikan ke Abu Bakar. Karena itulah, dan Abu Bakar tahu ketika diatur di mimpi itu. Suatu ketika Sayyidah Aisyah itu mimpi begini. Saya kok mimpi ya, ada 1 bulan dan 2 bintang masuk ke rumahku. Kemudian kata Sayyidah Aisyah, matur ke Abai, ke Abu Bakar. Itu tandanya apa? Kata Abu Bakar, saya tahu tabir mimpi itu. Cuma nggak akan saya ceritakan sekarang. Nanti Anda akan tahu. Itu salah satu karomahnya Abu Bakar. Ternyata betul, 1 bulan dan 2 bintang itu adalah Kanjeng Nabi, Abu Bakar dan Umar yang dimakamkan di kamarnya Sayyidah Aisyah. Itu kan Kanjeng Nabi kan makamnya di rumahnya Sayyidah Aisyah. Nabi itu ingat, Nabi itu wafat ketika beliau lagi di rumahnya Sayyidah Aisyah. Beliau sakit dan wafat di rumahnya Sayyidah Aisyah, dan seorang nabi itu akan dimakamkan di tempat di mana beliau wafat. Jadi wafat di situ ya dimakamkan itu. Jadi nabi itu wafat gak digotong kemana. Nah, kita kan digotong. Kita mati neng kene digotong kemana, dimakamkan di, kadang aduh banget karena nggak punya KTP Malang. Kalau nggak punya KTP Malang kan nggak akan dimakamkan di sini. Nggak boleh dimakamkan di Malang kalau Anda nggak punya KTP Malang. Sehingga Anda harus go mulai. Lain Nabi enggak wafat di sini dikuburkan di situ. Nah, ketika beliau itu wafat di rumahnya Sayyidah Aisyah, maka beliau dimakamkan di situ. Itu 1 bulan. Kemudian 2 bintang adalah Abu Bakar dan Umar. Yang kata Sayyidah Aisyah, saya mimpi mendapatkan 1 bulan 2 bintang masuk ke rumahku. Itu karena rumah beliau kemudian ditempati makam Kanjeng Nabi, Abu Bakar dan Umar. Itu kan luar biasa. Kalau Anda mimpinya apa? Akeh nih macam-macam. Aku kok mimpi gosong ya, Mbak? Ya bisa aja toh. Itu tabir mimpi apa? Itu berarti masaknya kurang pinter. Itu kan gampang. Babu istihbabi tatyibi nafsil maridi. Bab tentang sunai menyampaikan kebaikan orang yang sakit. Jadi lah enak wong loro
sabar mbak, sampean tuh orang apik, nggak mungkin lah ini sebagai ini, paling ya hanya enak penyakit lewat. Jadi apa bahasa kita memuji ya, memuji, menyebutkan kebaikan orang sakit itu boleh. Itu dalam konteks kemudian untuk menenangkan, menyenangkan orang yang sakit. Rawaina fi kitab At-Tirmidzi wa Ibnu Majah radhiyallahu an bi isnadin dhaifin an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhaltum nalikane masuk sapa sira atau njenguk sapa sira ala maridin ing atase orang yang sakit fanafasu mongko gawe seneng sapa sira menyenangkan lahu maring marid fi ajalihi ing dalam ajale marid. Jadi lah kita jenguk orang sakit jangan cerita sing aneh-aneh, ceritakanlah sesuatu yang menyenangkan, ceritakanlah masa lalu dia yang baik. Ojo kok wah sampean niku biyen cek eling Mbak, sampean cukup manggane tonggo kae rung nyaur kae. Enggak usah cerita sing elek-elek. Kalau kita jenguk orang sakit, ceritakanlah kebaikan dia. Ingatlah memori-memori yang menyenangkan sehingga kemudian dia senang. Ojo diceritain yang menyeramkan. Kita tuh kan kadang ya mungkin karena akrab ya, kemudian ceritain sing enggak. Sing loro tambah sedih karena sampean teko. Wis gak nggo apa-apa, ngentekno jajan sing ning kono, ceritane wis gak karo-karuan. Enek tau gitu itu, karena mungkin akrab. Biasanya yang akrab ku tambah ngentek-ngenteki. Karena merasa itu kan kanca plek. Begitu datang, iki ndi to? Iki kan sampean kan loro. Kan nggak mungkin mangan iki. Dintekne marono karo ngentekno jajane cerita sing gak jelas. Enggak, jangan begitulah. Biasakan cerita yang baik. Nabi mengatakan kalau kita jenguk orang sakit tanafasu. Tanafasu gawe seneng fi ajali. Fa inna dzalika asline itu iku la yuraddu, tidak akan dikembalikan syai'an sesuatu. Jadi artinya marilah kita membuat memori yang baik pada orang yang sakit. Sakit itu mereka sudah menderita, sehingga kita ringankan dengan informasi yang baik. Buat tayyibu lan gawe wangi-wangi baik nafsahu, artinya memuji dia, menyenangkan dia. Bayu ini anu hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an seterusnya. Atau kalau kemarin masih ingat Nabi mengatakan la baksa. Oh sampean gak apa-apa kok Mbak, sakitnya biasa. Iku akeh tunggalin yang rumah sakit ya. Saya kan gitu. Artinya kita jangan bicara yang nggak baik. Oke, kita lanjutkan dikit. Satu bab lagi. Ini masih pagi. Babut sanai, bab tentang memuji. Alal maridi ing atase orang sakit bima hasini amalihi, dengan baiknya amalnya. Boleh juga memuji, Mbak sampean niku wong apik lho Mbak. Sampean itu orang baik, amal sampean banyak, sehingga nggak mengkhawatirkan. Wa nahwiha idza ru'ya, nalikane dilihat minus saking marid apa khaufun, kekhawatiran lihat haba, supaya menghilangkan lihat haba supaya jadi hilang apa khaufu, khawatir sakit. Wa yahsinu lan berbaik sangka dzannahu ing dugaan iman bi rabbihi kawan pangeran iman. Jadi artinya kalau kita sakit, sampean itu orang baik, nggak mungkin lah sakit sampean itu, gitu kan. Masih ingat ketika Nabi menerima wahyu, kemudian beliau kena demam dan menjadi sangat takut. Sayyidah Khadijah kan juga gitu. Kanjeng Nabi, sampean itu loh orang baik, sampean dikenal sebagai orang yang nggak pernah berbuat salah, nggak mungkin Allah akan menjerumuskan Anda. Kan begitu. Kalau Anda jadi istri kan juga harus menenangkan suaminya. Mas sampean itu wong apian. Belonjone murah, gampang, gak mungkin lah sampean akan jadi sesuatu yang gak baik. Nah, maksudnya gitu. Kala ngendika li Umar radhiyallahu an, Ibnu Abbas suatu ketika jenguk Umar. Khinatu ina nalikane sakit, ketika beliau dah sepuh, bahkan nauku yujaziuhu, mengkhawatirkan. Ketika Umar sakit, beliau khawatir banget tentang nanti aku gini ya apa ya, begitu. Ketika sepuh. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, ya Amirul Mukminin, wala kulla dzalika, tidaklah seperti yang Anda khawatirkan.
Qad sahibta, teman-teman telah bersahabat sepotuan Rasulullah kanjeng Nabi, wa ahsanta, lan telah berbuat baik sepotuan suhbatahu ing bersama Nabi. Summa farokoka, kemudian misai sepo kaing sira wa halitain Nabi angkai kurodin. Umar, jenengan itu orang baik, jenengan itu orang dekati kanjeng Nabi, kanjeng Nabi itu suka teng jenengan. Summa sahabta, setelah Nabi wafat, jenengan juga dampingi Abu Bakar. Fa ahsanta, berbuat baik sepotuan suhbatahu bersama Abu Bakar. Summa farokoka, kemudian Abu Bakar wafat duluan, wa halid Abu Bakar iku angka rodin. Summa sohibta, kemudian setelah Abu Bakar wafat, kemudian bersahabat sepotuan al muslimin wa ahsanta, lan kemudian berbuat baik sepotuan suhbatahum ing persahabate maring muslimin. Walain farok tahum, andekan kemudian jenengan meninggal, latu farikotuhum wahum angkarodun, maka orang-orang itu akan tetap ridon jenengan, nggak ada masalah. Artinya kita menghibur mereka yang mungkin sudah sakit parah, tapi tetap kita menghibur. Gak apa-apa, nanti surga sudah disiapkan. Kalau kemudian harus mati, surga sudah disiapkan untuk Tuhan. Mungkin begitulah bahasa kita. Warawaina fi sahih Muslim ibnu Sumamah hadorna, datang sapa kita Umar ibnu As ing Amr bin As wa huwa fi siakatil mauti. Kata ini, suatu ketika kami ini rame-rame jenguk Amr bin As ketika beliau dalam keadaan sakit yang parah menjelang wafat. Fabaka, mongko nangis sapa Amr bin As tawilan dengan tangisan yang lama. Wahawala, kemudian berpaling wajahu ing wajahe ila jidari maring tembok. Ketika kita sambang itu Amr bin As nangis, kemudian ngadep ke tembok, bukan ngadep ke kita. Wajala, kemudian tumandang sapa ibnuhu, kemudian putrane dawuh gini, menghibur bapak, ya abana, hi bapakku, ama basyaroka, ana ta tidak ingat telah memberikan kegembiraan ka ing tuan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abang jenengan masih ngato kanjeng Nabi terus seneng banget teng jenengan. Ama basyaroka, kelan ngasih kabar gembira ka ing tuan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemudian dihibur dengan memori, dengan masa lalu yang baik. Fa'akbala, kemudian madhep sapa Amr bin As biwaji kelan wajah, kemudian beliau bilang faqala inna afdhala manu itu, saat temennya inna afdhala ma, saat temennya sebaik-baiknya barang ma anu itu yang dihitung sapa kita iku syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kemudian dia merasa tenang, kemudian minta ditalkin dengan syahadat asyhadu alla ilaha illallah syahadatu muhammadar rasulullah. Artinya biasakan lain jenguk orang sakit dengan memberikan informasi yang positif dan menyenangkan. Wa rawaina fi sahih Bukhari wa Muslim an Qasim bin Muhammad bin Abi inna Aisyata, satemene Sayyidah Aisyah iku istakat sambat sakit fajaa, mongko kemudian datang sapa Ibnu Abbas radhiyallahu an, ya umul mukminin, ya umul mukminin qad damaina ala farati sidkin, satemene tuan iku ala farati sidkin ing atase kelebihan amal baik. Farati sidki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika umul mukminin Sayyidah Aisyah itu sakit, kemudian Ibnu Abbas itu datang jenguk, kemudian Ibnu Abbas mengatakan, Ummul Mukminin jenengan nggak usah khawatir, jenengan kan orang dekat kanjeng Nabi toh. Wa Abi Bakar, jenengan juga putri Abu Bakar, orang yang sangat dekat dengan Nabi, sehingga tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Maksudnya gitu. Saman kan rajin sholat mbak, sama rajin maca Quran, insya Allah nggak ada masalah lah. Itulah kita. Warawena sebuah Bukhari aidan min riwayat Ibnu Abi Mulaikah, inna Ibnu Abbas iku istadzana, mohon izin ala Aisyah yang atase Aisyah qabla mautiha, sebelum kematiannya Aisyah, sebelum ketika Sayyidah Aisyah itu sakit parah menjelang wafat, Ibnu Abbas itu jenguk datang. Qalat
matur dawuh sapa Sayyidah Aisyah, ahsa khawatir sapa ingsun ayusnia ento dipuji sapa alaya. Fakilalah Ibnu Ammi Rasulillah mongko ngendika lah maring ini Sayyidah Aisyah sapa Ibnu Ammi Rasulillah anake pamane Nabi. Abbas itu pamane Kanjeng Nabi toh. Abdullah bin Abbas berarti misan sepupu dengan Nabi. Min wujuhil muslimin saking perwakilan orang muslim. Qalat idzanu gawe izin sapa sira lahu maring ini. Awe izin sapa sira saking maring Ibnu Abbas. Qalat kaifa tajidaki, bagaimana keadaanmu? Qalat bi khair. Sayyidah Aisyah kemudian jawab bi khair, saya baik, ini takwa itu. Menurut keyakinan saya baik. Qalat ngendika qala kemudian jawab sapa Ibnu Abbas, fa anti bi khair, benar. Jenengan itu baik. Insyaallah zaujatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibnu Abbas memuji Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah jenengan itu orang baik, jenengan itu istri Nabi, satu-satunya istri Nabi yang menikah dengan Nabi dalam keadaan perawan, itu hanya jenengan loh ya. Jadi menyebutkan kebaikan, kan semua istri Nabi itu kan janda. Nah, kemudian beliaulah satu-satunya yang perawan. Karena itu walam yangkih, lan tidak nikah sapa Nabi bikron ing seorang anak perawan hueroka selain Tuhan. Wa nazala lan turun apa udruki alasan Tuhan minas samai. Beberapa kasus Al-Quran turun itu juga karena kasus Sayyidah Aisyah. Kayak misalnya ketika Sayyidah Aisyah difitnah selingkuh, masih ingat hadis ifki, maka Allah sendiri yang kemudian mengkonfirmasi bahwa beliau itu bersih. Itu kan menunjukkan betapa hebatnya Sayyidah Aisyah. Kebaikan-kebaikan itu ditunjukkan. Terakhir maja'a fitasbiyatil marid, ing dalem memenuhi keinginannya orang sakit. Warwaina kitab Ibnu Majah Ibnu Abi Isnadin dhaifin an Anasin radhiyallahu qala dakhala masuk sapa Nabi Kanjeng Nabi ala rajulin ing atase seseorang yaudu kang jenguk sapa Nabi. Kalau Anda jenguk seorang sakit ditanya, "Mbak, sampean pengen apa?" Gitulah. Gak kok wis ganggo apa-apa malah gain. Jadi kalau kita itu jenguk orang sakit tanya, "Sampean minta apa? Tak golekne." Minta. Nabi juga gitu. Dalam riwayat ini Nabi jenguk salah seorang sahabat yang sakit. Kemudian beliau nanya gini, "Hal tastahi syai'an? Apakah engkau ingin sesuatu?" Tastahi akan ingin sapa sira akan ing kue. Sampean minta roti ya. Minta apa biasanya? Kayak ning kene. Kebab. Nanti tak golekne. Jadi itu ternyata dilakukan oleh Nabi jak dulu. Qala na'am nggih. Ditakoni, "Mbak, sampean pengen soto ta?" "Iya lah ono." Maka fatalabahu, kemudian mencarikan sapa Nabi ing kue lahu maring wong tadi. Jadi salah satu hal yang dilakukan Nabi adalah kalau beliau menjenguk orang sakit, beliau menanyakan, "Kamu pengen apa? Saya carikan." Satu hadis lagi. An Uqbah Ibnu As radhiyallahu an qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tukrihu, jangan maksa sapa sira mardokum anito ami, jangan ngelarang sapa sira mardokum ing orang sakit sira kabeh ala to'ami." Kata Nabi, janganlah orang sakit itu dilarang-larang mangan apa. Lagi sing loro, "Mbak, aku njaluk ini." "Gak entuk, sampean loro lho ya." Enggak, kalau Nabi senangkan orang sakit. Kalau dia pengen apa, carikan. Dia sakit aja udah menderita, jangan ditambah penderitaan dengan larang makan. Maksudnya begitu. Fa innallaha, karena Allah Ta'ala yut'imuhum, ngasih makan sapa Allah ing mereka wa yaskikim. Biasakanlah ngasih kesempatan orang loro. Biasanya kan gitu orang loro. Kula lek gak loro iku angel mangan, mumpung loro menjaluk opo ae. Wis ben gak apa-apa loro gak tiap hari. Loro kan ya hanya setahun pisan lek kober. Gitu kan. Karena itu mumpung loro, senanganlah dia. Jangan dibikin susah dengan sesuatu yang mungkin gak perlu. Baik, nanti kita lanjutkan besok insya Allah.
Oh iya. Apakah ketika kita jadi masbuk saat imam posisi tahiyat awal, apakah kita juga ikut tahiyat awal dan cukup duduk saja atau ikuti bacaan? Kalau imam tahiyat awal, kemudian Anda baru datang, kita nunggu atau kita langsung ikut, itu boleh. Anda boleh nunggu, iki cek tahiyat awal, biarin tunggu lagi ngadek. Kalau sudah berdiri, boleh. Jadi itu boleh, sehingga nanti Anda nunggu imamnya berdiri, kemudian Anda baru niat. Itu boleh. Atau karena pengen tambah pahalanya, begitu imam itu baru mulai tahiyat awal, Anda langsung niat. Misalnya sholat isya. Sholat isya, imam itu tak lagi mulai tahiyat awal, Anda langsung takbiratul ihram, langsung duduk. Nggak usah ruku, karena Anda nyusuli. Anda langsung ikut tahiyat awal, setahiyat awal bareng berdiri dengan imam. Sudah dihitung belum tahiyat awalnya sebagai satu rakaat? Belum. Sehingga itu tidak dihitung. Tetapi paling enggak Anda mendapatkan pahala ikut tahiyat awalnya imam. Nah, itu boleh. Tapi biasanya kita kayak milih yang pertama. Nunggu imamnya berdiri. Biasanya kita begitu. Kita delok ala ini. Kadang gitu toh. Walaupun kita sebetulnya boleh langsung disarankan untuk nambah fadilahnya jamaah. Oke. Kalau apakah kita wajib bermadhab? Maksudnya apa? Kan ada 4 madhab. Bermadzhab itu wajib atau enggak? Bagi kita, karena kita itu tidak bisa belajar langsung tentang hadis, tidak tahu hadis secara langsung dan Al-Quran secara langsung, maka kita mengikuti cara yang diajarkan oleh para imam madzhab. Contoh paling mudah kan begini toh. Kalau Anda kuliah, Anda kalau misalnya di psikologi, kita belajar psikologi sendiri tidak mudah. Maka kemudian kita ngikuti tokoh-tokoh psikologi, aliran apa. Kan gitu toh, kan sama dengan itu. Karena kita tidak mudah untuk belajar psikologi secara mandiri, maka kita mengikuti tokoh yang sudah dikenal sebagai mempunyai teori psikologi. Kita hanya menggunakan itu. Nah, sama dengan ini. Kita ngaji hadis dewe gak iso. Kita memahami hadis secara langsung gak iso. Kita belajar langsung dari Al-Quran, isone terjemahan. Ya, maka marilah kita belajar dari orang yang sudah dikenal, tahu tentang pemahaman Islam itu, yaitu dengan tokoh-tokoh mazhab itu. Karena mereka dipercaya oleh banyak orang sebagai orang yang lebih tahu tentang Islam daripada kita. Persoalannya bukan wajib atau tidak, tetapi persoalannya adalah kita menyadari bahwa kita itu tidak mampu belajar langsung. Yang sering terjadi kayak maca hadis ternyata bolak-balik salah. Karena itulah marilah kita ngikuti orang yang lebih ngerti tentang Islam. Anda bisa bayangkan hadis tentang apa kemarin, misalnya doa iftitah, itu banyak banget. Nah, kita satu aja nggak tahu hadisnya. Maka kan kemudian kita lebih enak, lebih safety ketika kita mengikuti orang yang sudah dianggap paham. Nah, karena mereka akan memberikan fatwa seperti apa yang mereka katakan setelah mereka meneliti lebih jauh. Jadi artinya mengikuti orang yang ahli itu lebih safety daripada kita berangkat sendiri. Nah, itu pengertiannya. Oke, saya kira begitu. Satu lagi, bagaimana cara taubat nasuha? Bagaimana cara taubat nasuha? Kita masih ingat ngaji Minah Husaniyah. Tobat itu syaratnya 2. Pertama, kita menyesal banget. Yang kedua, tidak akan mengulang. Syaratnya itu aja. Kalau masih mengulang berarti belum nasuha. Kalau belum menyesal berarti belum benar. Tobat itu menyesal banget, kemudian tidak akan mengulang hal itu. Itu insya Allah nasuha. Tapi tentu dibarengi dengan amal baik. Gak kok saya sudah nggak berzina,
saya udah nyesel misalnya jatuh dalam zina, tapi tidak kemudian diganti dengan amal baik, itu juga bukan nasuha. Artinya kita nyesel meninggalkan sesuatu yang sudah lewat, sesuatu yang nggak baik, tapi pada waktu yang sama kita mengganti dengan perbuatan baik, itu nasuha. Baik, saya kira semoga bisa menanggapi, bisa dipahami. Al-Fatihah. Rabbana fa'na bima lamtana Rabbana Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin la tamin Rabbana fa'na faqihna wa faqih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.